Oke kawan-kawan semua, selamat datang di podcast edisi berikutnya. Ya itu kita ada penonton bayaran ya. Kayaknya makin rame ya setelah edisi sebelumnya ya. Kalau kemarin itu penonton lewat bingung, kalau ini udah serius ini yang. Ada berapa penonton? Mereka datang untuk 7.800. iya 7.000 banyak banget. Coldplay kalah Coldplay. Tadi masuk ke sini tiketnya susah nggak? War tiket dulu ya. Oke. Topiknya hari ini kita mau ngomongin tentang mungkin lebih umum, nanti mungkin nggak secara spesifik di perusahaan tertentu ya, karena kita harus acknowledge ada beberapa yang harus di cover up. Jadi generic enterprise agility, tapi mungkin kita share pengalaman pribadi. Mungkin bukan tips and trick gitu ya. Apa ingredients-nya to fail less? Semoga bisa jadi pelajaran buat para pemirsa supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama yang udah pernah kita lalui gitu. Jadi kita mau distribute knowledge. Ini kan teman-teman banyak pengalamannya, ada Ibu Afifi, ada Pak Tommy, Bu Ana. Oh iya, lupa kenalan dulu dong, kenalan. Kamu udah datang 2 kali ya? Kamu udah datang 2 edisi ya? Kamu perlu dikenalkan lagi nggak ya? Enggak sih, Udah kenal. lebih ke ya agak memaksa aja tapi nggak apa-apa deh kalau di sini karena ini temanya corporate, lebih ngambil ilmunya aja dulu. Oh, ngambil ya, ilmu. Teman-teman yang Kamu jadi experience. sebenarnya penonton atau ikut jadi panelis ini? Mewakili penonton aja. Mewakili. Jadi nanti banyak bertanya ya. Berarti nanti bisa submit Saya pertanyaan juga ke sini ya, ke WA-nya dia. Ini ada nomornya di sini. Jadi yang bebannya paling sedikit gua kayaknya. Iya. Karena ini kebanyakan dari enterprise. Kamu siapa? Kamu kayaknya terkenal ya Oh, di terkenal dunia per-agilean. Iya. Saya Ana, Iya. temennya Bang Joshua. Temen ya. Iya, kerjanya di sini. Di sini. Di sini. Ya ini mungkin kalau bisa lihat belakangnya silakan tebak sendiri. Mungkin bisa tanya iya. ChatGPT ya. Kita lagi ada di mana? Bapak siapa Pak? Ini edisi pertama ya Bapak datang ya? Saya Kenal juga ya. perdana datang ke sini. Ke podcast ini ya? Podcast ini. Iya. Betul. Oke. Saya Tommy. Tommy. Saya kerja di seberang. Peran kamu di seberang apa Pak? Oke, saya sebagai agile coach. Oh, Agile Coach. Oke, dan ini ada Ibu Negara kalau ini. Dengar. Biasa juga baru di sini, ya maaf ya panas. Saya kerja di sebelahnya seberang. Iya, sebelahnya seberang. Di sebelahnya Dekat-dekat. seberang. Oke. Perannya apa Bu di perusahaan sebelahnya seberang? Sama Bapak dan Ibu. Oke. Ini ada penonton kita yang sudah pernah bekerja di semua pekerjaan. Oh iya. Tadi gue bilang. Boleh kita panggil RGB, ya? RGB. Ini, Iya, red green ini blue. sumber yang ini. Sumber yang RGB. Ya, silakan. guys. Iya kan Ini. RGB. Gue bilang. RGB. Ayo, silakan Mbak. Boleh Mbak. Iya. Oh bener loh, tahu chat RGB. RGB. Yang mewakili RGB dia. Aduh saya red, green, sungkan, blue. saya sungkan, ya ampun. Tiba-tiba ditodong, saya datang dari penonton ya. Iya, langsung datang langsung ke sini ya. Berarti banyak bisa memvalidasi nanti statement. Oh iya tentu saja. Nanti saya jurinya. Kalau nanti ada kebohongan. Karena udah Oh kelihatan. Ini nggak bener nih. Nggak bener nggak gitu kan. Iya. Kalau kita ngomong tuh ada ini. belum pernah di RGB ya. Berarti kita Kamu harus yellow hati-hati aja. ya nih. Wah Yellow mah lagi open ini pre-sales. Oke. Ada yang mau share nggak based on your experience? What is your biggest failure in enterprise agility? Personal, nggak harus in a specific company like from your overall career. Karena kan kalian udah cukup melanglang buana, cukup luas ya.
Ibu Afifi juga cukup terkenal ya. Bahkan sampai ke mancanegara kan. Pak Tommy juga terkenal. Ini juga ini RGB apalagi. RGB. Full of inspiration ya. Saya terinspirasi oleh senior-senior hebat yang ada di sini. Semuanya Coaches. pernah jadi atasan kamu ya? Coaches. Mereka bertiga pernah jadi atasan kamu semua ya? Oh betul, coaches saya juga ini semua yang ada di sini. Mantap banget kamu, inspiring banget kamu. Nggak secara lah. Coaches saya di sini tuh hebat sih. Jadi saya banyak belajar dan insight yang saya dapatkan dari coaches di sini super helpful juga buat journey saya gitu. Naik gaji. Oh, juga mikir KPI performance review kapan? Bukan nama gue, bukan nama gue. What is your biggest failure as a agile coach in enterprise agility? Itu kan salah satu menurut gua atribut ya a leader in general, karena agile coach, Scrum Master kan we call it a leader kan, leader who serve. Salah satu poinnya adalah the courage to be vulnerable kan. So what is your biggest failure? Anak mau coba jawab Kalau dulu. menurut gue sih, there's no failure. Wih, Nggak ada ya. Jadi maksud gue, Mind blowing. even though it's not a good experience, we still can learn from it, right? Jadi kalau yang kayaknya ini gagal nih, kayaknya ini gagal, oke, gagal, yang kita bisa pelajarin apa, and then we move on from there. Gitu. Tapi kalau hal yang lumayan membuat kayak sedih gitu ya, there was a moment di tahun berapa ya, 2017, no, it's like 2017-an lah kurang lebih, dimana orang tuh nggak mau 2017, ngomongin. sekarang 2023. Wah, udah 5 tahun ya. Lama juga kamu sudah melanglang buana di dunia per-agilean. Oh iya, kalau di dunia perjalan lebih lama lagi kalau kerja di kantor ini. Tahun depan saya tahun ke-20. Oh, tahun ke-20. Wah, sangat setia ya. Wah. Selalu untuk selamanya. Iya. Ya anyway. Ya, oke. Jadi ada waktunya 5 tahun. itu 5 di tahun mana 2017-an lah ya. Itu orang tuh nggak mau manajemen, terutama manajemen. Mereka tuh nggak mau ngomongin tentang agile at all. Don't bring that term gitu. Kenapa? Kayak Dianggap buzzword? jinx. Oh, Jadi jinx. iya kayak jinx ya. Kayak we don't like it gitu. Lu mau ngomong apa pokoknya jangan ngomong agile deh gitu. Kayaknya itu triggernya sih pada saat itu kita ngelakuin sesuatu yang belum tepat pada waktunya. Terus kita ngomongin soal agility ke leadership, kita ada one on one, tapi kitanya sendiri belum siap juga gitu. Jadinya bring up a bad impression ke mereka, dan akhirnya mereka nggak mau tuh ngomongin tuh at all about agility. Jadinya kita gerilya aja. Ya udah, you don't want to talk about agility, fine. Let's do but is it okay if you're still doing it di IT aja gitu? Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Selama don't touch my area, you can talk about agile there in IT as long as you don't touch my area. Ya, jadi kita play slick aja, kita tetap lakuin, tapi yang kita bawa ke manajemen itu another term gitu, sambil tunjukin result gitu kan. Anyway, ya itu yang menyedihkannya, but it's not a failure. Tapi bisa nggak sih kita bilang the failure was the wrong timing? So that was the failure. It was not the right time. Kayaknya bukan right time juga. Ya, berarti that was the failure, right? Kombinasinya itu right time, not the right time. Ya. Not the right people, not the right way of communicating, kayak gitu. Not enough knowledge at the time. So it's a combination. Bisa jadi juga not ready enough. I mean, jadi the management are not ready enough for that. And So it's a mix ya. yeah, it's a mix. Jadi dari lu juga harus punya capability untuk nyamain mereka, like their level of intelligence, timing,
sama acceptance dari mereka. It's a chemistry of those. Mereka juga kalau kita menyampaikan sesuatu kepada manajemen, apakah mereka sudah siap untuk itu? Apakah mereka merasakan the sense of urgency? Do we need to change? Do we need to adapt whatever you say? We're still okay even though we're not doing it, gitu kan? Apa bedanya kita pakai agile yang ngomong, toh nggak pakai itu juga we can survive for another 16 years without we have to sell anything, gitu. Oke, nice. Yang lain gimana? Yang lain? Gimana Pak? Ini ya. Ya silakan. Oke, mungkin setuju sama Ana sih kalau di balik failure itu pasti ada lesson learn ya yang kita dapat gitu. Failure itu bukan sesuatu yang buruk, tapi kita harus belajar sesuatu dari belakangnya itu. Nah, kalau pengalaman saya sendiri sih waktu itu mungkin terlalu fokus di satu direktorat. Fokus ke satu scope. Oke. Which is only IT waktu itu. Kita hanya fokus di sana di IT. Kenapa itu masalah? Ini soalnya kebanyakan tim, kebanyakan perusahaan, kebanyakan misalnya Scrum Master, they just focus di IT, bahkan di banyak perusahaan melihat Agile is an IT thing. Gitu. Kenapa lu malah menganggap itu it was lessons learned kalau mau ambil terminologi lu, karena lu nggak mau bilang itu failure ya? Oke, jadi pada saat kita hanya fokus ke IT, we'll deliver often, we'll deliver early gitu, which is good gitu kan. Memang terjadi sesuatu yang baik lah pada saat itu. Cuman waktu itu terjadi perubahan. Dan kita pada saat hanya fokus di satu direktorat, kita hanya punya satu sponsor, which is suatu support orang yang memang as our champion, as our backup gitu. Yang terjadi waktu itu, dia meninggalkan kita karena memang ada sesuatu hal lah gitu. And then we'll keluar dari organisasi tersebut. Dan langsung pincang. Dan langsung kita benar-benar struggle. We cannot do anything semenjak dia left our organization. Bukannya di sini? Bukan. Yang sebelumnya, Bu. Sebelumnya, nggak tahu lah. Bukan RGB. Iya. Enggak, nanti pemirsa langsung nyari stalking itu dia link India kan? Iya. Sebelumnya Tommy pernah di mana? Langsung diganti ratingnya. Ntar gua hide deh linkin gue. Anyway. Ya, jadi memang itu sih support kita kehilangan our sponsor karena dia harus ada suatu hal yang menyebabkan dia meninggalkan perusahaan, dan kita sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Kita punya program, kita punya inisiatif, mentok di mana-mana. Jadi ya itu karena fokus selama ini hanya di IT. Oke, kita deliver, cuman yang di bisnis mungkin merasakan lah. Oke, kita bisa dapat sesuatu lebih cepat, lebih sering, tapi kan kita nggak mau stop di situ dong. Kita mau terus berkembang, kita mau terus ada program lain dan apa. Kita ada masih banyak hal yang harus kita perbaiki lah internally, tapi ya kita nggak bisa ngapain karena nggak ada orang yang mau mensupport kita. Once kita coba kita gerilya atau struggle ke yang lain, mental terus karena ya. Itu poin bagus ya. Mungkin gue mau tanya ke kalian, berangkat dari poin Tommy tadi tentang mulai di mana. So where should you actually start? At the team level or at the enterprise level? Regarding the starting point. Kalau pengalaman ya, menurut gue sih mulai dari mana aja yang lo bisa. Dari mana aja? There's no right or wrong. Nggak ada yang salah atau benar gitu. Jadi kalau pengalaman pribadi gue sih mulainya dari tim memang. Awalnya dari tim, dan ketika jadi kayak mungkin di luar stakeholder ngelihatnya ada success story ya dari tim itu gitu. Jadi dimanapun kita bisa kasih impact di situ ya, start from there gitu, building the agility. The thing yang menurut kalau pengalaman gue sih PR-nya adalah how to make it sustain. Jadi itu tadi ketika si championnya nggak ada, harus tetap ada di si situ. Transformation agility lead-nya nggak ada, terus dia pergi, agility-nya juga bubar. Gitu kan. Jadi kalau learning gue sih how to make it sustain, jadi nggak bergantung kepada satu orang sponsor atau 1-2 orang lead gitu yang membuat si agility itu tetap ada di sana. While you're on that point, menurut lo mana yang lebih susah, starting or sustaining? Dua-duanya pasti punya challenge yang beda kan.
starting itu challenge-nya ketika lo lihat ada suatu hal yang mungkin ini harus dibangun ya agility-nya, membuat mereka buy-in. Bahkan di level tim juga kan nggak gampang ya, tim yang udah biasa dengan cara kerja mereka, cara pikir mereka gitu, ketika kita lihat oke, ini kayaknya harus diajarkan nih gimana mereka bisa buka mindset, gimana mereka bisa lebih fleksibel dan lain-lain. Itu buy-in-nya kan butuh meyakinkan Dari mereka tim. on the why, dimanapun lah, Oh, tim atau enterprise. Sustain itu supaya mereka lebih self-manage, self-organize, dan nggak bergantung dengan satu orang coachnya yang harus ada di sana gitu kan. Jadi dua-duanya punya challenge yang beda sih. Jadi nggak bisa dibilang satu lebih susah dari Iya, kalau yang pengalaman lain. gue sih Different gitu ya. types of Oh, challenge. oh. You agree? Kalau lu sendiri berapa lama takes to start sampai titik akhirnya take off? Oke, jadi kalau Joshua nih udah di Allianz ikut-ikutan training manajemen dan lain-lain itu sebenarnya, hai Kevin. Yeay, Kevin. Sorry pemirsa. Oh lagi dia sibuk banget loh Kevin itu, nanti kalau ya lihat Ini episode ya, sorry. sebelumnya. Episode sebelumnya itu mas-mas yang ada di pinggir itu, nah itu dia. Sekarang dia jadi penonton. Jadi Mau switch dengan Kevin boleh. Hot seat. Hot seat, tag team. Nanti lu gua tanya. Oh gitu. Iya dong. Bahir. Pokoknya semua dapat. Aduh agak deg-degan. Dapat Oke. ini kesempatan. sebenarnya kan kalau Allianz itu mulai coba-coba di level tim kayak gitu ya. Itu 2014-an sih. Tapi lu juga kan udah mulai training bisnis, apa orang-orang bisnis training project manager waktu itu kan di 2014-an. Tapi itu quite a slow progress sih di tahun 2014-an sampai di mulai 2016 itu juga masih rada slow, dan you know that 2017 yang tadi gue bilang rejection turun tuh malah. Oh turun gitu malah. kan. Jadi, Oh bukannya mau mulai take off malah. ya, sampai sebenarnya mulai naik lagi itu pas 2018 karena itu sebenarnya mandat dari regional yang meminta ada agile way of work di sini gitu, dengan membuat 3 tribe pada saat itu sesuai dengan customer journey 2018 akhir. Terus mulai di situ makin banyak scrum timnya. Tapi ya itu it's a good progress menurut gue. Tapi kita tidak punya cukup orang untuk buat itu jadi ngeboost cepat gitu. Jadi dari 3 trap itu nggak semuanya perkembangannya sama gitu. Jadi ada yang satu lebih cepat, ada yang satu berjalan sendiri-sendiri, ada yang ya gitulah. Jadi nggak sama, kita nggak bisa comparing one tribe to another, dan ya emang nggak bisa. Sampai 2022 sebenarnya itu, jadi setup itu berjalan sampai 2022. Dimana di 2022 itu kita waktu itu punya CEO yang baru at that time, dan in every kind of situation gue bisa ketemu ngomong sama dia, be it casual, be it a meeting atau apa, gue selalu ngomong soal agile. Apa sih pendapat lo tentang agile? Kalau gini agile gimana? Gue begitu ada kesempatan gue ngomong agile, that work gitu kan. Wah. Sampai, apa prinsip lu? Air mengikis batu? Apa? Constant dripping wears the stone. Oh, You definitely know that term, Good. right? Ntar ada teks nih di layar. By who-nya lo mesti tak tulis. Oh ya nanti gue googling. Gue googling constant dripping wears the stone. Iya. Okay. Nah itu terus sampai dia in one point dia kayak kalau ngelihat gue tuh gue belum ngomong udah, don't worry Anna, I will support your agile gitu kan. Tapi mau denger. Dengar. Dan sejujurnya apa yang terjadi sekarang di mulai dari 2022 quarter 2 itu sebenarnya terjadi dari dia juga. Jadi in one meeting kita sempat ngomong kita pengen deh supaya agile itu diomongin dengan cara yang sama oleh semua orang gitu. Terus sudah gitu dia bilang gue bilang gimana kalau kita mulai dari leadership dulu gitu.
kita mau kasih training para leaders, CXO maksudnya, tentang agility. Gue ngobrol Oh, juga. kalau lu mulainya dari atas akhirnya. Karena yang Setelah bawah, yang bawah kan udah jalan kan. udah jalan. Oh, tapi tetap mulainya dari bawah, baru ke atas. Iya. And then you meet in the middle. Yes. Gue ngobrol sama Joshua, kalau misalnya bos-bos ini mau dikasih training, ikutin PALI atau gimana ya, gitu kan? Oh, oke. And then he said, ya lu nggak bisa kasih training 2 hari, which I agree. Kasih training 2 hari and expect them to change just like that. Lu mesti nurturing, gitu kan. Jadi kayak that constant dripping versus stone. Jadi akhirnya kita draft kind of training yang bisa membuat mereka lebih paham, di stretch waktunya gitu kan. Dan itu kita bawa ke manajemen pada saat itu, ke CEO-nya. Terus dia bilang, kalau misalnya lu mau training, lu tuh nggak bisa punya ngeblok semua CXO training 2 hari. It's impossible, dan gue juga setuju it will not happen kalau dalam 2 hari mereka akan belajar sesuatu. Kalau lu butuh waktu berapa lama? Sejam cukup nggak dalam seminggu? Enggak, kita butuh 2 jam gitu. Tapi sejam. Ya udah, saya punya meeting kok jam 9 sampai jam 10 setiap hari. Pilih aja hari yang mana yang kamu mau. So it's like itu kayak Blessing. kita berdoa akhirnya pintu terbuka gitu loh. Itu di 2022 sampai akhirnya setelah training itu one of the outcome itu kita membuat satu departemen yang namanya Enterprise Agility. Tapi departemen itu tidak akan berhasil tanpa timnya yang udah terbentuk sebelumnya gitu. Jadi in our office we kind of blessed with the coaches, the scrum masters that udah ada di sini. Jadi udah ibaratnya Udah saling ngerti. arminya udah ada, Udah ready ya. tinggal BTS nyanyi gitu loh. Analogi. Iya, jangan lupa kunjungin websitenya Analogi. Itu emang ada. Ya karena ngomongin sustainability tadi yang Vivi bilang, kalau atau Tommy bilang kalau leadernya hilang, let's say I resign, terus udah gitu gimana gitu kan? Tapi kalau timnya emang udah ready, semuanya udah punya pemahaman yang sama, gua mau nggak ada di sini atau Joshua mau udahan dari sini, or my leader udah mau udahan di sini, itu akan terjalan karena orang-orang di bawahnya harusnya punya semangat yang sama. Ya, penonton silakan tepuk tangan. Biar bermanfaat. Tadinya kalau ada gerakan tangan tuh mau ya. Oh, itu harus ada cue-nya ya. Ya. Tukul. Jadi berapa lama itu take off? I don't know, you count it. Tapi menurut gue dari tahun 2022 pertengahan sampai sekarang, dari 2022 sampai sekarang itu yang cukup naik. Langsung zut gitu ya. Tadi lo ada mau pertanyaan? Mau nanya sih ke Nathan. Jadi kenapa pada saat start di start itu langsung di 3 tribe? Enggak cukup, menurut gue tuh cukup Langsung risky masif. ya. Langsung masif. Kita roll out Revolusioner. di 3 tribe. Kenapa Evolution, waktu not itu evolution. decisionnya nggak di Itu dia satu tribe mancing. dulu deh? Karena minggu lalu gue habis ketemu dia di bawah dan kita habis cerita. Dan lu nggak cerita? Gue cerita. Oh, lu Dia cerita. mancing. Oh, ini Cuma biar konten doang. direkam. Konten. Konten. Kebutuhan konten. Tapi kenapa gue belum tahu nih? Iya, nih ada ibu Iya, negara belum tahu. Kita tuh selalu bilang we have to start small and then we learn from it. Dan pada saat kita ngobrol sama si leadership juga, waktu kita mau buat ini kan akhirnya di Enterprise Agility-nya kita buat departemennya in July gitu kan, Julai lah. And then we want to start small. Kita belajar dari kesalahan kita yang lalu. Kalau kita mulai big bang itu agak susah, gini-gini segala macam. Well, kenyataannya tidak semudah itu, Ferguso gitu ya. Jadi pada saat kita mulai sesuatu yang kecil, kalau kita mulai sesuatu yang dari greenfield nih, belum mulai, ini produk baru percontohan kita buat nih, aja it works. Orang bakal ngomongnya apa sih? Ya iyalah berhasil greenfield. Wajar aja, kecil, low risk. Oke, terus ada gitu ya udah deh kita mulainya dari 2 hal, yang satu kecil satu medium gitu kan. Tapi when we go deep, ngeliatin ternyata independensinya untuk di perusahaan seperti ini it's too big dan lu nggak bisa cuma jalan sedikit-sedikit doang. Jadi kalau mau chaos
mau pusing sekalian aja pusing di depan gitu ya, big headache up front. Tapi gue tetap tidak menyetujui adanya, gue tetap tidak menyetujui Big Bang sih. Tetap. It's a lot. Even though you did it, It's- you don't it's recommend too it. much. Ya, jadi kalau sekarang kita pun ngadain 3 tribe, it will be 4, 3 tribe, dan kelihatannya Big Bang, tapi sebenarnya dari yang begini kita ambilnya tuh kecil-kecil juga, gitu. Jadi ada yang kecil-kecil tuh, ada yang mulai dari satu tribe dulu, terus dilihat, direplicate ke sana jadi vertikal gitu. Ada yang kita mulai, semua aspek, tapi kita mulainya kecil-kecil. Nah, this is what we're doing, gitu. Makanya mungkin orang even mungkin bisa ditanya sama Scrum Master di sini. Mungkin ngelihatnya ini mau kemana sih, mau mulai semua, tapi kok kayaknya kayak belum jalan sih. Bagian ini sih enterprise agility belum ngurusin sih, yang itu kok belum ngurusin sih, yang emang yang CD-nya nggak disentuh, kenapa yang ini nggak dipikirin, kenapa yang itu. Well, tunggu. Kita kan baru berapa bulan ya, jadi one step at a time gitu. Dan emang itu butuh kesabaran dan perlu dikomunikasikan kepada semua orang apa sih sebenarnya rencana kita, at least for this year. Karena kita nggak mau ngomong buat 2-3 tahun ke depan, kita nggak pernah tahu masa depan kan. Bahkan untuk yang ngomongin 1 bulan ke depan aja kayaknya kita nggak pernah tahu. 1 detik lagi kita masih hidup aja, kita nggak pernah tahu, jadi kayak kultum. Iya penonton, iya. Ya cuma ya gitu, incrementally-nya ada, tapi in a horizontal way. Kalau dari Ayu nih, apa common challenges yang lu sering temukan setelah lu banyak melanglang buana? Kan berarti kan ada pattern Ada kan pattern. yang cukup Belalang buana. Iya. berarti ada common pattern nggak? Jadi pemirsa juga bisa belajar dari pengalaman lu kan, common pattern. Oke. So, dari pengalaman di beberapa perusahaan serupa, RGB, ya kan? RGB, ya silakan tebak sendiri RGB, gitu kan? Common challenges-nya adalah untuk influence. Jadi kayak tadi mungkin disampaikan challenges dari Mbak Ana, challenges dari Tommy, challenges dari Bu Afifi, itu kan beda-beda kan. Terus coping mekanismenya masing-masing juga beda-beda. Siapa yang coping? Si tim coping atau dari organisasinya, dari organisasi dan juga para agile coach ini untuk coping mekanisme dari culture atau environment dari masing-masing perusahaan yang tentu saja unik gitu ya. Itu sangat berbeda-beda. Tapi ada satu pattern yang menurut gue menarik gitu kan. Oke. Langsung pada maju. Ini dulu biar kelihatan mukanya. Patternnya adalah mostly yang paling challenges adalah untuk masuk ke influencing senior management. Itu sih yang kulihat. Jadi itu common pattern. Common patternnya. Yang lu temuin hampir di setiap organisasi. Di setiap organisasi itu common pattern. Bisa aja itu adalah cuma hasil dari observasi sekilas gue, atau memang terjadi pattern itu. Karena balik lagi, itu balik kepada coping mechanism dari masing-masing cara kita sebagai change agent tadi gitu ya, untuk beneran gimana sih supaya kita bisa move ke agility gitu kan, untuk implement itu di masing-masing perusahaan yang unik ini gitu sih. Jadi pattern itu pasti terjadi, either itu apakah mendapatkan welcome gitu ya, kayak tadi Mbak Ana mention, don't worry about it, I know you will say it and I will make sure that you are welcoming it gitu kan. Tapi ada beberapa yang mungkin malah pushback, why we need this gitu kan, what's the importance of this gitu. Kita sekarang udah fine kok gitu kan, kita bisa jalan sekarang, kenapa kita harus mengubah itu kayak gitu. Berarti itu coping mechanism yang lo maksud itu, correct me if I'm wrong, because they need to cope with changing new behavior. New behavior, exactly. Because Karena if we go into this agility thing,
sebenarnya mungkin mereka nggak resist terhadap perubahan, they resist with changing their own behavior. Changing the behavior. Mungkin perubahannya itu, betul. kelihatannya bagus, as long as I don't need to change my behavior. But the problem is to change, I need to change my behavior. My behavior, ya. Jadi mungkin ketika kita pisahkan antara perubahan itu dengan perubahan behavior dia, sebenarnya yang dia resist adalah ketika dia harus merubah behavior dan coping mekanismenya. Betul, Mungkin exactly. itu yang dia ini interesting. Begitu. Aku mau nanya boleh? Yes, silakan Pak. Kamu jadi nanya ya? Nggak ditanya. Iya. Mungkin dari pemirsa ada yang ingin bertanya mungkin. Kita ada live chat juga. Nanti mungkin Tulis di kolom komen ya. Ini kita lagi live stream di Twitch. Iya. Kalau dari experience yang gue denger tadi, sebenarnya kan ya pasti kita mau ngehadapin gimana manajemen bisa buy-in. Dan kalau kita ngomongin corporate itu kan sebenarnya mereka punya layer to layer yang harus kita approach. Which is sebenarnya kayaknya agile coach atau scrum master di corporate itu benar-benar makhluk yang sabar ya. Oh, gimana mungkin dari Nah, itu Salman dulu? gimana nih? Agree, disagree? sampai yang gimana prosesnya gitu sampai yang ini walaupun ketemu banyak orang yang mungkin ada beberapa saat momen di mana kayak gue jadi public enemy nih tapi kayaknya gue mesti tetap pegang teguh iman ini. Kayaknya paling relevan itu ya 20 tahun ya tadi Enggak, tapi Buana. kan itu 20 tahun kerja di sini, Oh, bukan oke. agility-nya. Agility-nya Tapi agak kayaknya lebih hampir lama sama kayaknya. semua deh pengalaman di... We start at the same time, right? 2016, 2018, orang lebih kan mungkin lu duluan kali, Vi. Gue sih dulu tim yang ditransform 2013. Mana man? Iya. 2013 pas gue masih di 20 tahun sih. Lu belum lahir, Nak. 2013 gue dulu bagian dari tim yang dikasih pelajaran agile. Jadi nggak menjawab pertanyaannya Bapak Firman ini. Jadi saya Ya, ada apa? flashback dulu dikit ya. Perspektif. Iya, Flashback, maksudnya kenapa yang flashback. Enggak, is it true seorang agile coach, scrum master itu harus punya tingkat kesabaran yang tinggi? Do you agree? Nah, Disagree? kalau balik lagi tadi di 2013 itu gue tim BI punya project waktu itu kan, kita punya projectnya time-nya fix, budgetnya fix banget dari bisnis. Jadi waktu itu gue under IT lah besar gitu. Nah dikenalin tuh sama salah satu kolega, kita pakai agile waktu itu masih di Norge, pakai agile aja gitu kan. Di R. Satu sprint, jadi sempet ada training, ada scrum master juga. Satu sprint, 2 sprint tuh chaos banget gitu kan. Sampai gue bilang, perasaan dulu gue kuliah kalau project nggak gini deh, kita tuh harus ada analisis dulu gitu, jangan langsung ngerjain terus lu nggak ngerti, lu belum ngerti agile, dia bilang gitu. Jadi Oh, lu malah yang digituin? iya, Dapet- sama kolega yang kenalin. Jadi gue dulu pernah diajarin, diubah Tapi lu malah mindsetnya. jadi strong believer sekarang ya? Jadi Dari- berubah mindsetnya. iya. Dulu tuh kenapa jadi chaos banget ya sprint 1, sprint 2 gitu. Apa dulu karena kita nggak satu sprint analisa dulu gitu ya, satu sprint baru kita develop gitu. Tapi setelah itu baru kita jalanin ya, jadinya jadi I was part of the team yang diubah mindsetnya gitu. Nah, Lu kalau malah terinspired by the team malah, karena lu awalnya berarti kayak non-believer ya? sebenarnya non believer sih enggak ya, non believer enggak, cuman ketika udah menjalani sprint kok gini ya, kok nggak dapet Itu ya bukan outcome-nya. non-believer, Bukan non believer. Mungkin questioning Masih belum ya? ngerti ya, masih belum mengerti sampai Tapi udah bukan menjalani. skeptik ya? Enggak, sampai menjalani karena waktu itu memang lagi hype banget. Apa sih agil di soundingin terus kan? Agil di sana juga disebutnya agil. Nah, kalau menjawab pertanyaannya Bapak Firman, apakah butuh kesabaran? Kalau perubahan pasti ya. Karena kan perubahan itu nggak bisa gampang gitu kan. Impact-nya nggak akan kelihatan langsung. Kalau pengalaman juga, misalnya nih kita udah berhasil, bikin 3 tribes gitu, atau mulai dari tim, terus kita scale up ke level yang lebih besar, scale up lagi, nambah tribe-nya, atau di level organisasi. Yang mungkin setelah yang akan dilihat sama stakeholder atau shareholder supaya influencing-nya, ada impact-nya, atau dapat buy-in dari seluruh organisasi adalah
outcome-nya apa sih? Ujung-ujungnya cuan Ujung-ujungnya ya. cuan gitu kan. Bukan masalah lo agile apa proses Modelnya gitu atau kan, bikin tools. tribes atau Ujung-ujungnya tetap cuan mekanismenya, ya. bikin OKR gitu, ujung-ujungnya hasilnya mana gitu kan. Hmm. Nah, kesabaran itu kan nggak cuman ketika kita bikin orang, ayo kita bikin agile, kita bikin tim, kita jalaninya pakai Scrum misalnya gitu, atau kita coba implement OKR. Tapi kalau pemahaman gua setelah menjalani cukup lama adalah bagaimana whatever it's called gitu ya, yang jelas sih mindset kita yang pertama yang harus benar. Yang kedua, ketika kita punya mindset yang benar, pasti kita kan udah tahu ujungnya gimana ya, pasti harus ada kesabaran untuk mencapai proses itu atau hasil itu. Jadi kalau gue sih dulu pernah gue share tuh, jadi gue persistensi sama patience gitu, itu butuh. Itu dua hal yang berbeda. Ada itu dulu gue pernah Kesabaran bikin slide-nya, dan gue bikin persistence. 4 gitu, ngarang aja bikin 4. Oh, bahkan bukan butuh kesabaran aja, tapi butuh persistensi. Persistensi. Wow. Itu yang bikin sabar kayaknya. Berarti kesabaran aja nggak cukup, Nggak harus ada persistence. Nggak cukup kalau kita sabar tapi kita nggak gigih kayak anak kan, sampai Oh, akhirnya gigih. level Arman Maulana. Gigi. pakai H bu. Nggak gigih ya nggak dapat outcome-nya. Oh iya, silakan. Karena sebenarnya betul sih yang tadi aku sih Kesabaran bilang, tuh kesabaran tuh pasti perlu. Tapi kalau menurut gue as a Scrum Master atau Agile Coach, lebih ke empati sih, man. Coba lu kondisikan lu di posisi orang itu. Kadang kan emang alaminya orang tuh nggak mau berubah kan, nggak mudah minta orang berubah. Terus lo datang minta mereka merubah behavior mereka, cara kerja mereka, ya karena nggak semua orang mau gitu loh. Jadi ibaratnya karena merubah behavior dia Betul. nggak mau merubah behavior. Betul. Gue udah nyaman begini. iya, kayak banyak lah kalau kita di corporate pasti ada orang yang bilang, gue udah 20 tahun di sini fine aja kok kayak begini. Kita achieve target, kita deliver, why we need to change gitu kan. Nah, kalau gue sih mau ibaratkan gini ya, kayak kita menjala ikan nih. Mungkin ada 100 ikan yang kita jala, tapi yang dapat mungkin cuma 3, 4, atau 5. Tapi it's a good thing, right? Daripada nggak dapat sama sekali, kita coba approach sana sini, kita coba ini, akhirnya dapat beberapa orang yang mungkin bisa kita jadikan our champion, our change agent, kayak gitu. Jadi ya, kalau gue sih nambahin ya itu empathy, karena Empati. mungkin kita semua we've been there gitu, karena dulu mungkin kayak gue zaman dulu itu gue as a project manager gitu. Ya tiba-tiba datang ada orang atau lembaga yang mengenalin gue Try tentang to push you ya, something. you push me something to use this agile. Awalnya pasti gue nih apaan sih? Itu kayak apalagi sih? kita selama ini oke-oke aja kok gitu, tapi once kita sudah buy in, kita coba deep dive, ternyata oh ini benefitnya bagus loh ya. Nah akhirnya kita jadi ya as a influencer. Nambah lagi tuh patience, persistence, empathy. Kayaknya Agile Coach Scrum Master makhluk mulia. Bro. Sebenarnya Bang. Kenapa gue? Lu tuh kan very well known as a I think like you're the only PSD in Indonesia probably, perwakilan scrum.org di Indonesia. And kalau lu pernah cerita juga tentang lu mengalami down and all. Oh, yang vlog gue Yeah. itu. Your ya. vlog and your chat and all, right? But why you still here? Wah, ini pertanyaannya kok Gue jadi setuju. kebalik. Kita semua mau tahu juga. Pernah punya statement bahwa kayak di Indo nggak bisa di. Yeah, like you Bukan can statement live itu, there, itu right? Di blog. Australia bisa kan? Lu emang nggak bisa cari duit di Australia gitu kan? Kasarnya gitu kan? Iya. Tapi kan, why you're here? Iya. Dan bahkan lu really involved with all of us gitu kan? Sampai nggak ada yang bayar lu buat Meet up. meet up atau kayak Masa meet up dibayar? no, I mean like apa tuh Konsultasi. kayak Itu kan buat extra miles komunitas, maksudnya. Iya, itu kan extra building miles. community and all. You don't get any incentive of that. Kalau ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya cuan kayak tadi kan. Oh, kenapa gitu? Gue malah nanya ke gue. Gue nambahin Anda Emang sih. emang kayak bapak-bapak yang kemarin jawabin pertanyaan lo doang. Kita kan mau ngerjain lo juga. Iya benar. Kan gue nambahin Anda ya, waktu dulu kan sempat bikin statement kayak gitu. Tapi lu tetap yang kayak walaupun udah kayaknya antipati, tapi walaupun ada makhluk-makhluk yang kayak kita itu tetap lu facilitate gitu. Makhluk. Kan misalnya kalau
Maksudnya kenapa gitu kan? Mungkin waktu itu lu nggak ngelihat pasar Indonesia kali atau gimana, kayak berat nih culture Indonesia, tapi ini ada anak-anak nih yang kayaknya mereka serius banget bawa masalah ke gua gitu. Bawa masalah. Bawa masalah kan? Nanti ini layar jadi hitam putih gitu kan, terus ada rain. Waduh, ini deep banget gue ditembak. Ya penonton, ini dulu tolong kasih semangat. Ini kayaknya agak panjang ceritanya, nggak apa-apa. Kita punya. habisin aja Oke, ini gue bisa nangis. Aduh. Backsound musik. Lagu-lagu apa? Melankolis ya. Lagu-lagu tali kasih gitu ya. Ih, kasih backsound lah mana. Niat banget. Melancholic song. Wah, ini jadi konten nih. Oke, ceritanya lumayan panjang. Jadi balik mungkin ke pekerjaan pertama gua setelah lulus kuliah. Oke. Jadi ya beneran dia kan. Itu nanti aja di di post production. Gak bisa konsen gua. Enjoy the moment. Jadi waktu, wah ini ada dari siapa nih? Oh, ada tambahan lagi pemirsa. Waduh. Bang Jos mau nangis. Pekerjaan pertama gua setelah lulus kuliah, mungkin nyambung kayak tadi statement Tommy, we've been on the other side gitu kan. Gua pekerjaan pertama gua itu software developer. Gua Java software developer. Bareng gua kan di Apa? kita dulu ada di Juni kan. Juni. Java user group. Oh, Jugi, ya. Waktu pikir ada Judi. Franz Gua pikir Tamura. Judi. Iya. Judi online gitu ya. Judi. Milis lah gitu. Iya. Ya waktu, ya Franz Tamura kan? Iya. Iya. Oke, almarhum. Sorry. Pekerjaan pertama gue itu kerja di software house, bikin software untuk sebuah perusahaan manufaktur. Nah itu waterfallnya kental banget. Oke, jadi business analysis. Waktu gue masuk itu requirement-nya masuknya agak telat dari plan. Jadi harusnya waktu gue direkrut, ketika gue masuk ke perusahaan tersebut, harusnya requirement-nya udah jadi sama business analyst. Akhirnya kan jadi mundur kan kalau by waterfall plans gitu kan. Di situ gue udah mulai ngelihat ada unfairness karena yang di paling depan they get a lot of privilege, right? Kalau requirement-nya nggak clear ya udah dimolorin terus at the sacrifice of developers and QA, right? Yes. So dari situ gue ngelihat, wow, business analyst is always at advantage, right? They can always buy time supaya clear, karena kan kontraknya by scope, ya on time, on scope, and on budget gitu kan. Dari situ gue udah ngelihat ada sedikit unfairness lah gitu kan. Ya kebetulan gue juga dididik sama orang tua gue about yaitu social justice, fairness, and integrity. Terus makin ke belakang itu proyeknya bener makin telat, oke. Dan perusahaannya ini makin kreatif, kita disuruh lembur, gitu kan? Kita di apa? Kreatif, menurut gue kreatif, disuruh lembur sampai jam 9 malam. Dan setiap kali misalnya gue udah selesai gitu kan, jam 5 kerjaan gue udah selesai, yang di assign udah selesai, gue dapet itu you know that weird look, apa ya bahasa Indonesia. Jadi
ya everyone staring at me gitu kan, wah kok dia pulang jam 5 gitu, padahal ya jam 5 gitu kan. Dan di belakang desas-desus dibilang, wah bukan team player gitu kan, karena kita semua lembur sampai jam 9, Joshua pulang jam 5 sore gitu kan, tenggo terus gitu kan. That's kind of weird buat gua gitu kan. I'm doing the right thing gitu kan, but I'm getting a weird look gitu kan. But I didn't make this mistake gitu kan. The mistake was like since from the beginning, ya business analyst, my buying time, and now we get the efeknya gitu kan. Setelah datang ke requirement masuk ke developer, ya business analyst sudah kerja di project lain, and they don't care about that. Tangannya bersih gitu kan. Jadi kayak Pontius Pilatus gitu. I feel unfairness gitu kan. Terus makin ke belakang, makin telat gitu kan. Makin telat, makin kreatif juga project manajernya gitu di situ. Disuruh kerja Sabtu juga gitu, kerja Sabtu onsite, dibayar sih. Jadi kalau yang lembur sampai jam 9 itu 2 kali lipat, yang lembur hari Sabtu itu 3 kali lipat. Makin ke belakang makin kreatif, Minggu juga suruh ikut lembur gitu kan. Itu gue udah di bulan ke-9, dan ini real life. Gue langsung googling keyword. Udah ada. Google udah ada. Nggak dulu udah ada. Berapa tuh? 2000, gue lulus 2006, berarti sekitar 2007. 2007 2008. Lu tahun berapa lu? Lulusnya? Ya. 2001. Beda dikit lah kita. Jadi Ya, gue googling. Kuliahnya lama kan lo kan? Kuliahnya 7 tahun kan? Iya. Kok tahu? Kan 2006 baru lulus. Oh iya. Anyway, gue googling, keywordnya yang gue cari adalah, ini gue ingat banget, a more humane way to develop software. Itu keyword yang gue cari di Google, a more humane way to develop software. And surprise, keyword pertama, result pertama itu yang muncul adalah bukunya Ken Schwaber, Agile Project Management with Scrum. Yes. Gue coba masih sama Nggak tahu, mungkin udah ini. A more humane way to develop software. Karena gue udah stres banget gitu kan. Karena gue baru lulus kuliah, dan gue bertanya-tanya gitu, is software development this bad? Gitu kan, like is this like the industry of software development? Gue bertanya-tanya itu gitu. Dan di sekitar gue nggak ada yang bisa gue tanya, karena mereka merasa that's the norm man, like that's software development gitu kan. Bahkan ada meme gitu kan, programmers has no life gitu kan. Dan itu di-embrace ya, jadi apa? kayak Jadi gue nggak bisa nanya kiri kanan gitu kan. Dan gue nemu itu. Nah itu yang mind blowing, kalau gue nggak salah di halaman ketiga di buku itu dapat gue jawabannya. Di Scrum itu focus on people, and when you develop people, the best result, the best process will come out of the best people. Udah, gua nggak baca selanjutnya bukunya. Like Cuma 3 halaman. Orang yang bacanya tuh nggak sampai habis nih. no, I got the answer, right? So okay, Scrum is a more humane way. Okay, to be fair, gue sering cerita ini ke orang-orang yang sering nanya. Like waterfall yang gua pelajarin, human is never part of the factor. It's never part of the equation. It's all about process, how to be on time, on scope, and on budget, how to make good plans, how to make detailed requirements. But the human is never part of the equations. Dan waktu menariknya emphasize waterfall justru ya process, plans, detailed requirements, and then people is never in the factor, dan itu untuk mendapatkan result. Nah, waktu gue baca buku itu, Scrum menjadi sebuah antitesis. Semua yang udah gue pelajarin, terutama waktu kuliah gitu kan. Karena gue waktu kuliah nggak ada belajar tentang Scrum-Scruman, nggak ada. Yes, gue ambil mata kuliah project management, gue ambil mata kuliah requirements,
software engineering, RPL, rekayasa penerbangan. Tapi dua-duanya ngomongin tentang lu masih ingat RPL? Tapi nggak pernah ada ngomongin tentang Scrum gitu kan. Nah, yang gue tahu adalah gue dulu ke MIPA, ke seberang. MIPA tuh ada project management segala Ada. UGM. Iya, gue nggak pernah kuliah di luar negeri. Ya itu, is never part of the equation. Ya udah, gue baca, gue dalemin, dan waktu itu I promise myself, I want to be taught by Ken Schreiber face to face. Right, I want to listen directly from the man that wrote this book, gitu kan. Ya udah, gue save up money, gue nabung gitu kan, dan gue sempat ngobrol sama Ken Schreiber waktu itu. Ya, I listen directly from the guy gitu. Dan waktu training, dia yang bilang ke gue, hey, we don't have a Scrum evangelist in Asia. Would you like to be one? Gitu kan? You said that Scrum doesn't work in Asia, right? Would you like to make it work? Okay. Yeah, that's the story. Whatever you say, Ken. Dan yang cukup inspiring adalah yang menarik dari Ken waktu itu adalah yang gue cukup embrace adalah dia sebenarnya fokusnya bukan ke Scrum. Satu yang menurut gue itu balik ke pertanyaan lo, kenapa gue big believer, right? Satu yang dia ajarin adalah integrity. You have to say it like it is. Dan pelajaran yang cukup bikin gue itu ngena dan bikin gue live it adalah dia bilang, when you do Scrum, people will hate you because you will say the right thing. But if people hate you, at least you have done the right thing. If Yeah. you say the right thing. If you say the right thing. So don't worry if people hate you, at least you have done the right thing. Yeah. When you say the right thing, people will hate you. But don't worry if people hate you, at least you have done the right thing. Dan itu I live that value. I live that life values. I live that principles. Kelihatannya mungkin gue kayak believer of Scrum, right? But the substance of Scrum itu yang bikin gue believe it. Yang kedua, yang bikin gue big believers dengan Scrum, yang gue bisa stay sampai saat ini adalah leading by serving. Karena gue dari kecil diajarin orang tua gue, leaders have privilege, you have power, but you're there not to abuse it. Kita jadi leader is to lift up others. Dan message-nya dari Ken Schreiber sama gitu kan. Bahkan kalau di Scrum Guide terbaru kan sekarang dia kayak highlight itu kan. Dan itu cukup ini. Dia bilang Scrum Master is a true leader who serves. Dan gue baca itu berkali-kali. Itu the change was quite big karena kebanyakan orang fokusnya pada waktu itu ke job titles. Tapi dia kayak ingin merubah itu kan. Di Scrum Guide 2020 dia emphasize it's not about the title. Makanya sekarang kan jadinya accountability. Bukan roles lagi, right? Makanya sebenarnya regardless what is your job title, if you're a leader, be a leader who serve. Ya mungkin job title lo bukan Scrum Master, but if you're a true leader who serve, ya you already living that, right? You already living that. So live the value. Itu dua prinsip yang make me like really believe it gitu kan. Dan menurut gua pribadi ada satu lagi sih statement Ken yang berhubungan dengan ini. Dia bilang you have to live your life for something you want to die for. Ya itu, tapi karena dari sejarahnya gue punya bad experience and then like aha moment like
I wish more people di sini Indonesia more specifically know about this gitu kan. Karena yang kita hidupin like the leadership model, right? It's not like that gitu kan. Ada satu kenapa integrity itu jadi begitu mengena, kan Scrum emphasize transparency, openness, say it like it is gitu kan, like don't sugarcoat, like that's the message, right? Kenapa gue believe itu? Karena waktu gue dari kecil, orang tua gue itu, nah bokap gue pegawai negeri, dan dia tiap hari ngajarin gue, tiap kali nganterin gue sekolah. Mungkin bapak nggak sekaya seperti pejabat-pejabat lain. Dia literally bilang gitu ke gue. Bapak punya banyak kesempatan untuk korupsi. Like he literally said that, right? But I want the blood that runs in you, it's a clean blood, like darah bukan hasil korupsi. And like all of this like is just connects, is like my life principles, like it's just it is gitu. Jadi nggak, it's not something yang menurut gua perlu sales pitching, right? Like this is like a life principles, right? It's what you live for. Gitu sih. Kayak bukan discovery something new, tapi ini It's what I believe in, right? Integrity, leading by serving, right? And Scrum like just has that points. Like I live that. I already live that. I believe that lo principles. terus melakukan itu dan tetap mungkin tadi gigih dan sabar melakukan itu karena you living the values. I live the values. Dan yang satu lagi yang cukup bikin gue ingat adalah ya banyak haters memang di Indonesia buat Joshua Partogi. Rahasia umum. Tapi ya that statement dari Ken Schwaber that makes me keeps on going. And like what he said waktu dia ketemu gue di awal face to face, now I'm experiencing it. Karena waktu dia bilang people will hate you because you will say the right thing, right? But at least you have done the right thing. Jadi kalaupun banyak yang hate Joshua Partogi, I don't care. I'm saying the truth. Mana? But still not answering my question, why Indonesia? Iya, Because iya. you're here, born here, and then experience bad experience lu di Indonesia. That's Yes. why you- Yes, that experience gue di ini. Waktu, oh iya, ada missing link juga sebenarnya. Jadi waktu abis gue baca buku Ken Schwaber itu dari Jugi, dari Java User Group Indonesia, ada pengusaha software house dari Australia ngimelin gue karena gue sering dulu kan aktif, Iya. sering jawabin orang gitu kan. Like I'm so patient. Bukan Jawabannya stres dari soalnya, itu ya. kan stres, lembur gitu kan sampai jam 9, jam 11. Sering gue jawab-jawabin. Ya. Apa? Oh, mailing Iya, list. Yahoo Groups. Ada pengusaha software dari Australia, dia like ngeliatin gua, dia bilang, "Would you like to work in Australia?" gitu kan. Nah, waktu gua ke Australia, okay, I will accept it. Ya, orang baru setahun kerja gitu kan, I will accept it. Di situ gua mulai explore lebih lanjut tentang Scrum. Gue dulu mulai Google Groups karena Yahoo Groups sudah mulai agak fading out waktu itu. Scrum Indonesia, just to share, right? 2012 ya? 2012-an. Iya. Karena waktu masa-masa itu di perusahaan tempat gua kerja, they live the values, Scrum values. Nah, waktu itu gua pikir, wow, this is like a better way of working. Jadi gua dapat dua ekstrim, like the waterfall extreme sama yang the agile Scrum extreme, very humane. Like ketika ada masalah, they would like sit together. Oke, yuk kita kerjain bareng yuk, gitu, nggak lempar-lemparan, gitu kan. Pair programming, duduk bareng, gitu kan. Ya kolaboratif, nggak ada blaming. Like dan mereka dapat substance-nya, gitu kan.
Nah, gue bikin milih Scrum Indonesia itu mau share sebenarnya, wow, this is like a better way of working gitu kan. Dan waktu itu ya gue emang berjanji, I wish more Indonesians know about this more humane way of working. Terus sengaja jebak gue ya, senyum-senyum. Ya mirip sama purpose kantor saya. Apaan? Ada more Indonesian gitu. Apanya? Purpose kantor. Oh, oke. Nggak jualan ya, nggak jualan. Ya, begitu saudara-saudara. Jadi bagaimana rasanya ditanya balik di podcast? Tapi ya nggak apa-apa, bisa jadi general knowledge buat pemirsa. Kita udah mau tutup kan ya kantornya, itu kantornya, podcastnya. Iya, mungkin dari gua lagi nih. Mau bertanya? Kasih kesempatan bertanya. Cerita. Iya mungkin mau cerita. Penonton? Ada penonton yang mau datang ke Banyak sini? penontonnya Scrum Master Top, tapi pada nggak mau ke depan ya. Yang maju dapat foto. Tapi I wanna add one more. Dari semua yang kalian omong itu oke banget tuh, maksudnya untuk membuat orang jadi keep on going. Iya. Tapi menurut gue yang membuat orang jadi keep on going juga, buat gue jadi keep on going adalah support system. Jadi kalau lu sempet tanya tadi what was the biggest failure, yang mana menurut gue bukan failure, apa yang berbeda di tahun 2018 dengan sekarang 2022, 2023, 2022-2023 saat the first wave of transformation or improvement in Allianz, gitu ya. And then nanti itu di iyalah semua orang tahu kali gue kerja di mana ya. Iya, ini batch-nya Bukan mana gitu loh. And then the second wave itu adalah kita punya komunitasnya, kita punya orang-orang support systemnya, internal community, people that support in internally, Scrum Master yang mana lulusannya lu juga, dan komunitas yang di PSM alumni nih, gitu Romal. Yang terus kasih support, yang kalau misalnya aduh gue pusing, Afifi kuisirin dong, Tommy ketemuan dong, it's like kantornya deket banget kan gitu kan. Oh iya. Jadi kita bisa langsung. Kayaknya orang udah mulai berimajinasi nih pada Gimana, kerja di mana. Jadi mau cerita. Gambar patternnya ya. Tadi mana ya? Seberang. Oh. Iya, jadi RGB mau lagi. cerita kalau lagi down tuh apa tuh teman-teman yang baik yang di kantor sama kantor ataupun di luar kantor itu ada gitu. Itu yang penting. Dan kita nggak sendirian gitu kan. Jadi ya the feeling Walaupun that beda perusahaan tapi we support each other. iya. Itu benar Nice. sih, itu benar. Karena ada beberapa momen yang kita lagi emang down, kita nggak nyari solusi, tapi dengan sharing itu Helpful banget. iya, itu supportive. sih. Kadang cerita doang aja Iya. udah kita tahu sendiri jawabannya ya. Iya. Tapi ada yang dengerin aja gitu ya. Karena kalau gue kan mungkin nggak experience di corporate nggak terlalu banyak, tapi kalau gue lebih single fighter kan, karena mainly di startup gitu, dan ya kita punya komunitas yang emang supportive sih, which is nice gitu. Mungkin untuk closing ada tips nggak dari kalian, if you're going to start from zero again, what would you do different? Based on your experience kan. Dari sana dulu dong, kita lagi cari inspirasi dulu. Udah kesana sekarang ini. Ya, boleh. Ini yang lagi banyak insight mungkin. If you're going to start this from zero again, From zero itu dengan knowledge yang kita udah dapat dengan sekarang. knowledge yang dimiliki sekarang. Jadi ini Tapi- relearn ya, bukan unlearn. Iya, itu bisa jadi satu topik lagi, unlearning versus relearning. Apa bedanya? Belum bahas. Belum. Itu kayaknya harus itu harus undang Dayu, Adit, siapa lagi? Edo. Panjang 2 hari. Ngomongin satu topik itu doang, unlearn versus relearn. Iya, siapa aja, siapapun self manage. Ini agile coach harus self manage dong. Cari Oke. inspirasi dulu. Apa If ya, you're going to ngebayangin start this dulu. from zero again, tapi ya benar dengan knowledge yang udah kalian miliki, what would you do differently? Ini untuk insight buat pemirsa mungkin yang baru memulai, jadi mereka bisa belajar dari pengalaman kalian. Gue duluan ya. Karena sebenarnya gue juga baru starting from zero again. Nah, mungkin dengan knowledge yang gue punya sekarang lebih ke yang observe better lah gitu. Kita ngelihat dulu sesuai dengan keadaan. Jadi mungkin kalau di awal-awal gitu ya lebih menggebu-gebu, oh gue punya idealisme yang
gue lebih baik dari orang lain, this is the right way, tapi mungkin sekarang lebih ke yang observe gimana sih sebenarnya gitu, nggak terlalu pasang badan juga, tapi ya along the way, karena balik lagi kita sebenarnya change agent itu bukan nentuin siapa yang benar tapi siapa yang salah, tapi lebih ke kita tuh mau nolong ya, kita mau enable tim, orang, organisasi, jadi dan itu kita nggak bisa pakai pakem, jadi observe lebih baik dulu gitu, don't judge at first. So it's like not transforming but improving. Ya in a certain way lah gitu, tergantung misalnya kita observe-nya siapa, organisasi mana gitu, kayak gitu. Next, Siapa? Self-manage? self-manage. Mas Anang, Mas Anang gimana Mas Anang? Mas Anda. Mas Anang, ayo Mas, lu Mas Aku yes. aku sih yes gitu ya. Idem. Oke, Ana dulu. Lu Oke, banyak gua dulu. insight. Oke, Gua dulu boleh, deh, boleh. coba ya. Ini duluan Jess. Kalau mulai dari zero lagi, belajar dari pengalaman, dari dulu pertama kali kan tadi gue share, gue yang ditransform ya, kemudian perusahaan sebelum yang sekarang, kemudian perusahaan sekarang, ya. Iya. Nanti juga Tahu paling semuanya ya. ada stalking Ada. kelingin lu. Itu pasti. Suaranya kayak bersih. Boleh nggak wajah saya ditutup hitam-hitam gitu? Ya, Vi, suaranya kayak bersih Mawar. dikit aja. Iya. Suaranya kayak gitu ya, Iya. nama Iya, perusahaannya. nama perusahaannya. Gitu ya. Ya, muka saya di blur kan boleh, sama suaranya jadi AI gitu kan, yang kayak lagi di Instagram. Mungkin mulainya dari pertama sih tadi udah disebut ya. Pertama sih kita harus cari dulu sponsor, itu penting. Karena kalau kita mau transformasi, paling penting dapat siapa sih, ini pengalaman gue dan kayaknya gue bawa terus. Kalau kita mau mentransform, let's say kita mau transform tim, posisi yang paling tinggi di tim itu siapa, dia harus dapat buy-in-nya, sponsornya. Dia akan kita bisa, jadi kita nggak perlu berjuang untuk influencing dia gitu, kita berjuang sendiri gitu. Jadi waktu gue dulu bikin di tim, bos gue memang, oh iya ayo kita rubah, bantu tim kamu gitu kan, kita rubah jadi lebih kenal konsep agile, pakai Scrum waktu itu. Nah, rubah lagi, pindah ke IT, head of IT-nya harus, iya gue mau agile. Organisasi, CEO-nya harus, iya gue mau agile. Jadi yang kita kerjakan itu dalam tanda kutip tuh tidak sia-sia gitu. Jadi harus dapetin buy-in-nya, sponsornya siapa. Kalau scope yang mau kita kerjakan itu scope-nya di A, berarti petinggi si A harus percaya sama agility. Yang kedua adalah kalau kita mau lihat mana nih yang mau kita improve agility-nya, kita harus fokus sama problem apa yang kira-kira untuk dapetin success story agile bisa bantu. Karena mungkin agile kalau kita mungkin percaya agile tuh mindset ya, mau BAU, mau ngerjain project, mau suatu hal yang inovatif, pasti butuh agility kan. Nggak mungkin kita stay di tempat yang sama terus gitu. Tapi supaya untuk mendapatkan level enterprise, level organisasi buy-in-nya nggak hanya di bos kita gitu ya, penting untuk kita solving the right problem gitu. Solving yang agile ini bisa bantu untuk ngasih impact yang besar atau value-nya cukup ada. Jadi kalau misalnya kita mulainya dari tim yang akan membangun sistem yang ternyata nggak akan dipakai gitu, atau misalnya hanya dipakai oleh mungkin nggak ngasih impact yang signifikan, don't waste your time on that. Tuh, fokus sama yang benar-benar ngasih value dan jadi attention-nya organisasi. Dua itu sih menurut gue yang penting. Dua that you would do differently. Nice. Namanya sih, jadi setuju sih sama yang lu belok dia. Berarti harus kayu nih. Belum. Jawabannya gitu kan. Setuju sih yang Alfi bilang, cari sponsor terus start ini. Nah kalau gue sih nambahin aja ya, kalau pelajaran yang gue dapet dari beberapa pengalaman sebelumnya dan mau gue rubah itu, don't do it by yourself. Tuh, sama kayak tadi Anda bilang, Ya. support system. Exactly, kita harus create. Jadi gue ngerasa pernah di saat gue coba lakukan itu semua, ya doesn't work. Gue malah capek tenaga, capek waktu segala macam, tapi itu nggak berhasil. Nah
ya yang mau gue rubah harusnya don't do it by yourself. Create a support system within your company ya, gitu. Lu cari orang-orang yang memang satu frekuensi, satu suara, satu purpose lah, satu purpose sama dengan lo, ya udah. Satu misi yang sama, satu tujuan yang sama. You find the right person untuk menjadi your support system dan memang ya, dan dia pasti akan bisa bantu untuk men-spread this new things buat mereka, karena ini sesuatu yang mungkin kalau misalkan kita udah dapat support system yang orang-orang yang mungkin cukup influence di dalam company, they definitely can help us untuk do the changes atau transformation. Itu sih support system. Mirip-mirip tadi dengan kata Ana. Dari pengalaman lu udah banyak ini kan nyuri-nyuri ilmu kan. Dia kaya banget loh. Luar biasa. Mami Ana dulu mungkin. Oh ini sekarang mami baru. Loh. Ini bekas mami. Lo gimana? Saya siapa? Papi. Dedi. Oke, karena mungkin backgroundnya adalah gue termasuk salah satu yang dulunya ada di anggota dari tim yang juga mau ditransform sama Ibu Afifi. Nah, di sini gue kayak mau kudos banget gitu sama Bu Afifi kan, karena yang menanamkan belief itu salah satunya adalah brainwash-nya berhasil adalah Bu Afifi. Didikan dari semua ini gitu kan. Terus yang pertama aku notes dari yang berangkat dari yang mungkin sama tadi yang di brainwash, menjadi bagiannya di brainwash adalah untuk menyampaikan why-nya dengan benar gitu. Jadi kayak misalnya gini nih. Dulu gue jadi anggota tim gitu ya. Jadi anggota Scrum team. Terus tapi bukan Scrum, sebelumnya bukan Scrum team, masih tim project biasa gitu kan. Tiba-tiba masuklah utuk gitu ya, Bu Afifi dan timnya gitu kan. Buat kita training Scrum yuk gitu. Kita kenalan sama Scrum. Jadi nanti ini akan jadi tim Scrum yang baru nih, salah satu pilot di perusahaan ini gitu kan. Terus kayak semua bertanya-tanya, kenapa sih gitu kan. Jadi mungkin ini bukan what I will do differently ya, tapi sesuatu yang mau gue adapt gitu dari apa pelajaran yang udah gue dapet di awal-awal masa dulu gitu kan, pas gue baru pertama kali kerja gitu di corporate gitu kan. Nah, menyampaikan articulate why itu penting karena ketika kita udah grasp kenapa sih kita perlu such a change, kenapa sih kita even harus change behavior kita, harus change mindset kita sesuai dengan kebutuhan saat itu gitu kan, kenapanya gitu udah kita grasp, kita akan secara otomatis berpikir secara lebih lebih terarah ke sana gitu loh. Untuk menjawab why itu, maka kita harus seperti ini karena ini gitu kan, karena dibutuhkan oleh perusahaan untuk lebih agile segala macam. Itu sih. Jadi start with why itu penting sih. Itu kayak judul buku ya? Betul. Saya baca itu sebenarnya. Start with why itu penting sih gitu. Dari gue. Itu jawaban yang mau jawab ya sebenarnya. Sama ya? Diambilin semua, tapi jadi idem. bottom line kalau gue yang akan gue mulai what I will do differently. Basically I will do everything that I have done tapi with better communication skill. To explain to why to the senior leadership and to the team. Tadi apa lu ngomong? Build a support system. Don't do it by yourself. Yeah, and then influencing the support system too, gitu kan. Jadi bottom line itu sebenarnya communication skill, dan menurut gue kalau gue bisa reflect myself, gue kurangnya di situ sih. Banyak like assumptions. I think I already said it, tapi ternyata belum ditangkap dengan baik, contohnya gitu. Atau kayak explaining the why ke satu orang beda dengan explaining the why to the other person, or to the whole company. Bahkan explaining the why to seorang
Chief HR akan berbeda dengan Chief Operation, akan berbeda dengan Chief Finance, akan berbeda dengan Chief Legal. Their whys are different. Gitu. Cara kita ngomongnya juga bukan masalah dia itu dari departemen mana, tapi personality-nya. Kalau ngomong sama si ibu A, cara ngomong gue mesti gini. Kalau ngomong sama si ibu bapak B atau si ibu B, gue ngomongnya caranya mesti kayak gini gitu. Ngobrol ke Scrum Masters gitu, ngobrol sama Ayu, sama ngobrol sama Edu, sama Julio, cara gue harus berbeda gitu. Oh, harus adapt. Iya, Gitu. Nggak bisa itu templatean ilmu ya? komunikasi itu penting banget. Nggak bisa template ya. Nggak bisa, karena ada yang even lu kan punya anak 2 ya. Cara lu ngomong ke anak lu yang pertama dan yang kedua pasti akan berbeda. Anak gue sih juga begitu. Kayak yang gede gue bisa ngomong begini dan dia akan nurut. Ke yang kecil gue harus ngomong begitu supaya dia nurut, supaya dia buy in. Nah itu kan buy in juga ya. Dalam how I talk to this CEO and that CEO in times, karena gue lama di sini jadi kan ganti-ganti ya. Tiap kali ada CEO baru kita mesti jualan agility. Whether how he buys in or not, tergantung dari ilmu komunikasi kita juga. Gitu. Itu that I will do differently. I think I will need to learn a lot about communication. Tapi gue mau nanya nih, kan tadi dulu bilang Gak jelas ya omongan kamu. Jadi kan komunikasi. ya kita kan ngomong berbeda-beda ya. Kalau dalam spiritnya agile juga kan kita expect ada lu sering communicate gak sebenarnya ketika lu sounding something gitu, asumsi mereka sesuai dengan apa yang lu harapkan ya? Karena kan ya lu tadi penetrasi lu tiap orang kan beda gitu. Itu yang mau gue lakuin berbeda ya. Jadi kadang-kadang gue tuh berpikir udah ngerti lah gitu ya. Yeah. Kadang gue nanya, kadang Yeah. enggak. Kadang enggak. Kadang ketawanya baru udah ya lah ternyata kagak ngerti gitu kan. Yeah. Nah, kayak gitu. Jadi emang itu makanya that's why what I want to do differently, cara gue ngomong. Dan ini Ya, makanya dia bilang orang-orang what yang she ada di wants to sini do nih differently. yang kebetulan satu kantor sama gue ini yang sering ngingetin. Justru ini orang-orang yang sering ngingetin. Nah, Ayu sering banget ngingetin gue. Julio yang tiba-tiba datang gitu, Mbak Ana, menurut gue Mbak, lu tuh gini. What I will think that you better do is like this ini. Gitu. Like he will openly say that. Oh. Dan Edu juga gitu kan dengan Dong. Ini penontonnya nggak otomatis nih. Udah dibayar. Jangan dibayar nanti, jangan dibayar. Kurangin. Penonton intern ya. Ada ya levelingnya ya. Penonton intern. lu sebelum habis tuh lu kameranya orang-orangnya suruh kesini dulu kali ya. Oh iya, biar tahu ya pemirsa Iya. siapa aja menonton Iya. edisi kali ini. Iya, jadi Oke, ya oke, gitu. Memang mesti saling ngingetin gitu. That's what I will do different. Very fruitful discussion. Thank you guys. Thank you for sharing untuk pemirsa. Semoga memberi semangat untuk para pemirsa mungkin yang baru menjajaki enterprise agility atau baru menjadi coaches, scrum masters. Kenapa? Siapa? Udah mau tutup. Udah tutup. Nah, Ya, pemirsa bayaran kita jadi ya. Ini masuk ke frame dulu ya. Jangan lupa subscribe, ya. klik like, share. Terima kasih pemirsa udah mau bikin ini kan, jadi lebih live. Jadi itunya bukan sound effect gitu, tepuk tangannya emang live audience. Iya. Yeah. Itu fake, kali ini beneran. Ini. Thank you guys, appreciate it. Thank you, Josh. Alright, Thank you semua. awesome. Oh, munculin. Ayo dong. Kita lihat nih penonton support system kita. Support system kita. Ya Apa? Allah. Gua cabut duluan Iya, sih. gua kalau gitu skip nih. No way. Ini pemirsa kita, thank you. Support system kita. Thank you. Episode sebelumnya. Good discussion. Really good. Oke, di foto keluarga. Udah kan? Dadah, dadah. Bye bye.